Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Perkenalkan, nama saya Titi Nuryanti, biasa dipanggil dengan Bu Titi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab kedua kelas 9, yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, reproduksi secara vegetatif adalah reproduksi yang dilakukan secara aseksual atau tidak kawin. Reproduksi secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu secara alami dan secara buatan. Secara alami yaitu reproduksi yang berlaku secara alami tanpa bantuan manusia. Sedangkan reproduksi buatan itu dibantu dengan manusia. Kemudian yang kedua, reproduksi secara generatif, yaitu reproduksi yang dilakukan secara kawin atau seksual. Yang akan kita pelajari, reproduksi vegetatif alami ada beberapa macam, yaitu yang pertama, umbi lapis. Dinamakan umbi lapis karena susunannya berlapis-lapis, contohnya bawang merah. Yang kedua, umbi bawang. Umbi bawang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, contohnya adalah singkong. Yang ketiga adalah rizoma, batang tumbuhan yang menjalar di dalam tanah, contohnya adalah jahe. Selain jahe ada juga kunyit dan teman-temannya. Yang keempat adalah gerage atau stolon, batang tumbuhan menjalar di atas tanah, contohnya antara lain pegagan. Yang kelima, tunas adventif. Tunas adventif itu tunas yang tumbuh selain di akar. Ada yang di daun, ada juga yang di batang. Contohnya adalah cocor bebek, atau kita kenal dengan nama tiba urip, begitu jatuh langsung hidup. Kemudian yang keenam adalah tunas. Tunas merupakan calon tumbuhan yang tumbuhnya di akar. Contohnya adalah bambu. Sekarang kita lihat reproduksi vegetatif buatan. Ada beberapa reproduksi vegetatif buatan, antara lain yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok merupakan cara untuk memperbanyak tumbuhan. Tumbuhan di sini adalah tumbuhan yang berkambium, contohnya adalah mangga, kemudian rambutan, dan lain sebagainya. Caranya seperti kalian lihat di gambar itu, di tengahnya ada tanahnya, kulitnya dikelupas sampai kambiumnya hilang. Yang kedua adalah menyetek. Menyetek dilakukan dengan cara memotong batang dan langsung menanamnya di tanah. Contohnya adalah bunga sepatu. Selain bunga sepatu ada juga pohon atau tanaman singkong. Cara yang ketiga yaitu merunduk. Merunduk dilakukan dengan cara menundukkan batang tumbuhan atau tanaman ke dalam tanah sampai nanti menjadi tanaman sendiri. Contohnya adalah melati. Selain melati juga ada stroberi. Yang keempat, menyambung atau dikenal juga dengan mengenten. Mengenten merupakan menggabungkan dua tanaman yang sejenis. Contohnya terong yang berwarna ungu dengan terong yang berwarna hijau. Sama-sama terong tetapi warnanya berbeda. Yang kelima adalah menempel atau dikenal dengan okulasi. Dilakukan dengan cara mengelupas kulit yang ada batangnya, kemudian menempelkan mata tunasnya
ke tanaman lain. Contohnya mawar, ada mawar warna merah kemudian bisa ditempelkan dengan mawar warna putih sehingga nanti tumbuhannya mawar tapi bunganya ada yang merah dan juga ada yang putih. Reproduksi generatif pada tumbuhan. Perkembangan secara generatif didahului oleh peristiwa penyerbukan pada bunga atau disebut dengan polinasi, kemudian dilanjutkan dengan pembuahan atau fertilisasi. Sekarang kalian lihat gambar bunga tersebut. Kita lihat di sini bagian-bagian dari bunga, ada mahkota bunga, kemudian ada benang sari yang di bawah ini, kemudian ada kepala sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak bunga, bakal bunga yang berada di tengah itu, kemudian dasar bunga dan tangkai bunga. Kita lihat selanjutnya. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya benang sari ke putik. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, autogami atau penyerbukan sendiri. Serbuk sarinya berasal dari satu bunga yang sama. Kemudian geitonogami atau penyerbukan tetangga. Serbuk sarinya berasal dari bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Kemudian allogami atau penyerbukan silang. Asal serbuk sarinya berasal dari pohon lain yang masih satu spesies. Kemudian bastar, serbuk sarinya berasal dari bunga lain yang berasal dari varietas yang lain juga. Berdasarkan yang membantu penyerbukan, penyerbukan dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, penyerbukan yang dibantu oleh angin atau diberi nama juga dengan anemogami. Anemogami adalah sampainya serbuk sari ke kepala putik dengan bantuan angin. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya secara anemogami adalah sebagai berikut. Pertama, bunga tidak berwarna cerah, biasanya hijau dan tidak terdapat kelopak bunga. Bunga tidak berbau, bunga tidak memiliki kelenjar madu, benang sari bertangkai panjang dan berjumbai di luar bunga, putik melekat di tengah, serbuk sari sangat banyak, struktur bunga sederhana, putik berbentuk spiral. Anemogami dapat terjadi pada rumput-rumputan. Contohnya di sini adalah pohon jagung, itu dibantu penyerbukannya oleh angin. Kemudian penyerbukan yang dibantu oleh air dinamakan dengan hidrogami. Hidrogami artinya serbuk sari sampai ke kepala putik dengan bantuan air. Biasanya terjadi pada tumbuhan air, misalnya enceng gondok, hidrilla, dan teratai. Entomogami. Entomogami adalah penyerbukan dengan perantara serangga. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang menghasilkan madu. Contohnya serangga kupu-kupu, lalat, kumbang, dan lebah. Kripterogami adalah penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Kripto artinya kelelawar. Bunga yang dibantu oleh kelelawar penyerbukannya biasanya mekar di malam hari, ukurannya besar, berwarna cerah, dan letaknya tidak tersembunyi atau gampang dijangkau. Antropogami.
Antropogami adalah penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Karena kalau tidak dibantu nanti tidak berbunga atau tidak berbuah. Misalnya bunga vanili atau juga bunga anggrek. Biasanya manusia sengaja melakukan antropogami atau penyerbukan untuk mendapatkan varietas-varietas baru yang diharapkan memiliki kualitas yang lebih bagus sehingga disilangkan dari bermacam-macam varietas tanaman. Reproduksi pada Gymnospermae. Dalam membahas pembuahan pada Gymnospermae, diambil contoh Pinus mercusi. Pada tumbuhan konifer, gamet jantan dan betina dihasilkan dalam stobilus. Konifer bersifat heterospora, artinya menghasilkan mikrospora atau gamet jantan dan megaspora atau gamet betina. Konus jantan melepaskan mikrospora atau serbuk sari yang bersayap, kemudian diterbangkan ke konus betina. Nah, mikrospora ini kemudian menempel pada tetes penyerbukan sehingga terjadi penyerbukan pada gimnosperma atau contohnya pada tanaman pinus. Reproduksi pada Angiospermae. Organ reproduksi Angiospermae adalah bunga. Bunga ini terdiri dari kelopak bunga atau yang dinamakan dengan kalik, kemudian mahkota bunga yang dinamakan corolla, benang sari atau stamen, dan putik atau pistilum. Yang berfungsi sebagai alat kelamin betina adalah putik. Kalian lihat di gambar, itu adalah proses dari reproduksi pada Angiospermae. Silakan kalian boleh dibesarkan, kalian lihat bagaimana prosesnya. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi sedikit penjelasan dari Bu Guru. Selain kalian melihat dari video ini, silakan kalian bisa mempelajari diktat yang sudah kalian punya, atau kalian boleh juga browsing di internet dengan judul reproduksi pada tumbuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat belajar, kerjakan tugas, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.